yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, shockbreaker, subscribe wis apa bela Kang wis mejet abang-abang tulisannya KSUB chat wis kona. Nah, ini kebetulan terima kasih silaturahim saya diterima dengan baik. Dan saya sebenarnya penasaran. Cuman saya nganggo kaos pemain berapa dah? Iya terserah Ustaz, Ya, mau sudah, salin wes. dulu atau gimana? Kan, Udah udah. live aja. Udah apa wes? Tad, ini kan nama Ustaz ini lagi viral. Oh, aduh, viral. Saya beberapa kali lihat live YouTube-nya luar biasa sekali. Kayak obat kuat viral gitu. Sekali live itu penontonnya sampai 700.000. 700.000. Padahal baru berapa bulan tadi ya? Ya 4 bulanan lah. Kenapa tertarik jadi YouTuber nih sekarang? Ya hikmah lockdown lah. Hah? Hikmah lockdown. Hikmahnya lockdown jadi saya jadi YouTuber. Biasanya keliling ceramah kemana-mana, sekarang off dan pelariannya jadi YouTuber Tad. Jadi kenapa saya YouTube? Awalnya karena lockdown tidak ada kegiatan dan tamu pun saya nggak menerima dan akhirnya jenuh di rumah. Terus kerjaan juga banyak di luaran mandek. Jadi terpikir saya bikin konten YouTube yang benar-benar bagaimana mengekspresikan sebagai saya, dan juga intinya saya bukan ngacak-ngacak dukun lah. Saya pengen memunculkan praktisi-praktisi di desa itu adalah yang benar-benar praktisi. Di kampung-kampung ya? Di kampung-kampung, di desa-desa. Yang nggak pernah nongol di TV. Yang nggak pernah nongol di TV, yang nggak ada iklan. Nah itu sebenarnya praktisi-praktisi yang luar biasa lah. Jadi saya pengen mengangkat mereka-mereka dan beliau-beliau itu ilmunya apa. Yang penting intinya saya mas silaturahmi, saya berbagi pengalaman, saya minta didoakan biar ya saya meluruskan lah praktisi-praktisi. Kalau ada yang bengkok ya mencoba untuk diskusi agak lempeng, bakal bikin lempeng ya kepret tuh setan belek ya. Tad, ciri khas Ustadz nih kalau di YouTube saya lihat nih ada lucunya, ada sholawatnya, ada ajakan-ajakan untuk menghindari kemusyrikan. Ini memang sengaja punya ciri khas begini atau ngalir diri aja? Karena begini, saya yang pertama ini adalah hikmah lockdown. Terus yang kedua, saya intinya untuk memunculkan praktisi-praktisi yang di desa. Yang ketiga, itu yang paling utama dan yang paling lebih utama, saya mengkampanyekan sholawat. Jadi bagaimana orang itu mencintai sholawat. Ketika orang itu sudah terbiasa membaca sholawat Nabi, itu sudah mencintai, secara otomatis pelan-pelan akan mengikuti akhlak-akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika sudah terbiasa dengan sholawat, secara otomatis tingkah lakunya pun akan menuruti Rasul kita. Jadi kadang orang meremehkan sekali kekuatan-kekuatan sholawat. Sebenarnya saya dari mulai mesantren keliling ke kiai-kiai host, dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, setiap saya minta doa dan setiap saya minta amalan pasti dikasih sholawat. Jadi saya terus sholawat. Nah sholawat pun saya pernah untuk hajar balik dukun santet dengan sholawat pun itu mah dahsyat. Faedahnya sholawat. Apalagi ini bulan Ramadan, dan ketika kita sudah terbiasa sholawat, ya mudah-mudahan kelak yaumul kiamah kita akan mendapat syafaatnya beliau Rasul. Itu kalau live begitu tuh pasti ada dampak atau efek dari mereka yang didatengin atau gimana? Ya ada dampak sih pastilah. Cuman kan kita sudah siap sedia payung sebelum hujan gitu. Tapi nggak usah diragukan lagi saudara. Jadi saya kenapa live itu saya nggak suka editing, wis ngirit murah-murah lah, murah meriah, modal HP, modal itu. Saya pengen mempelajari ke orang-orang itu melihat konten itu tontonan menjadi tuntunan. Nah live itu kan nyata gitu di lapangan. Langkah editan, potong-potongan harus bek begitu. Berarti pola dakwah tadi ya. Dakwah, kampanye sholawat. Ada perbedaan nggak dengan pengalaman Ustadz yang dulu hadir di layar kaca lewat program tayangan Dua Dunia ya, Trans 7? Dengan model caranya begini nih, apa tantangannya? Terus kemudian perbedaannya apa sih di layar kaca sama di layar YouTube? Ya saya tidak
tidak mengesampingkan dua dunia. Saya bisa ngecaprak, saya bisa kendali kamera. Itu awalnya dulu di dua dunia. Cuman dulu kalau di dua dunia itu kan ada sutradara, terus ada yang bertanggung jawab. Ada produser ya. Saya sebagai dikontrak karyawan lah. Jadi saya nurutin apa keinginan yang Jakarta. Jadi bicara pun saya terbatas dan apapun semua terbatas karena sesuai dengan KPI dan yang lain-lain lah. Tapi ketika saya punya konten sendiri, nah karakter saya ini muncul lah. Inilah karakter saya nih. Punya kebebasan sendiri ya. Punya kebebasan berekspresi kok Karakter yang ngecaprak itu tadi. Dan bahasa Cirebon pun saya tidak bisa dihilangkan. Karena dulu juga sering dikat. Kalau di TV kan diedit nih. Karena itu sering keceplosan bahasa Cirebon. Tapi kalau sekarang ya itulah karakter saya, ceplos-ceplos. Kalau live itu kan harus mempersiapkan konten, Tat. Itu perlu riset atau untuk menentukan Ustadz ini harus live di mana, ketemu siapa. Itu mendadak saja. Kadang asar saya telepon-teleponan siapa yang mau bisa diliput, ini ada, ya malam kita eksekusi. Langsung ketemu di lokasi saja. Jadi dialog apa kayak dulu di Trans kan, ini saya begini ini udah, seril aja, bak. On the spot langsung ya, on the spot lah. Berarti ada tim sendiri Tat? Tidak ada tim. Saya kamera dewekan deh, vlog gitu. Kadang saya sendiri, kadang ya bawa yang megang HP saja, udah berdua aja. Kadang nanti saya ditemanin dengan ada Gus Anom dan juga ada Mama Elang Aji untuk nemenin siapa tahu anak preman-preman kan mereka yang berantem lah, preman dukun kan. Jadi kalau yang gaib-gaib nggak perlu diragukan, tapi kalau yang fisik-fisik ya serahkan saja ke Gus Anom, gitu. Kan gulet. Pasukan dulu yang saya turun gitu sih. Ada keunikan Tat dari bahasa Cirebon yang diungkapkan sama Ustadz. Boleh diungkapkan contohnya misalkan ngecapruk tuh apa? Ya kan ngecaprak nih. Kalau kan saya ngecaprak tuh. Ngecaprak itu kan gimana ya? Ya ngoceh aja lah, ngoceh. Gimana sih kalau orang ngoceh kayak orang stres kan? Ada komentar yang nanyain kalah kaku tuh apa gitu dari bukan kalah kaku nih ya. Kalah kaku itu karena emosi saya tidak keluar. Sekarang gimana nahan itulah, nahan emosi. Kalah kaku kan Mbak. Di setan belek gitu. Saya setan belek itu kan karena setan yang paling jelek adalah setan yang mencoba untuk menjerumuskan manusia. Jadi ketika manusia yang lagi belek kan itu kan jelek. Setan itu kalau belek itu lebih jelek lagi. Jadi saya menamakan setan belek itu adalah setan yang selalu mengganggu manusia untuk setan belek. Allah. Jadi saya namakan setan belek. Jadi pakai belek itu mampu lah. Ngomong-ngomong dari YouTube ini udah ada hasilnya belum? Aduh, bos, udah mikir kan. Yang penting wis konten wis bermanfaat, ambil hikmahnya saja lah. Ambil hikmahnya beres lah. Yang penting Pelangi Katulistiwa terus subscribe. Pelangi Katulistiwa sih beda lah, jauh dengan akunnya Ustadz. Tapi lihat komentar-komentarnya banyak juga ternyata tokoh-tokoh luar atau taruhlah artis yang sering hadir di layar kaca, justru mereka jumlah subscribe-nya tidak sebanyak Ustadz dan mereka malah ikut mau nimbrung di tayangan-tayangan Ustadz, kolab atau kolaborasi atau apa gitu. Ya itu, gimana Tad kalau melihat? Ya itu banyak yang ngajak kolab dong, kolab apa kan wis banyak dengan ini. Saya nggak ngerti kolab. Saya mah orang kampung, orang bodoh, jadi nggak ngerti. Saya sendiri banyak sih yang udah telepon dari Jakarta, praktisi, artis minta kolab, nggak usah lah, nanti aja. Saya aja nggak pernah kolab-ban. Paling saya cuma kolab dengan teman sendiri aja kayak Gus Ano, Mama Elang Aji, udah itu aja. Nah kolab-ban. Kalau ini bukan kolab, ini diskusi aja, ngobrol aja. Biasa. Ini kolab namanya, kolak. Tad, kalau tadi kan alasannya cuma mengisi lockdown. Kedepannya gimana nih? Apa ini sudah jadi pilihan atau wislah mengalir biasa aja gitu? Mengalir saja. Jadi kalaupun sudah tidak lockdown, ya lihat nanti aja. Tapi sih ya mudah-mudahan lanjut lah. Kalaupun tidak, ya wis tutup akun lah. Aduh, ya jangan Tad. Sayang, serahkan ke saya aja. Luar biasa. Beliau ini dulu di layar kaca, sekarang beralih di layar YouTube. Ternyata tidak berbulan-bulan ya, cukup waktu paling berapa bulan Tad? 2 bulan lah. 4 bulan tapi subscribernya hampir 1 juta.
kita doakan subscribernya tambah banyak, kemudian penontonnya juga banyak. Karena kalau ngelihat live-nya beliau ini, itu penonton tuh kelihatan menikmati sekali, ya. Bahkan terbawa emosinya. Kalau bahasa ngecapruknya beliau itu udah, saya sendiri kalau ngelihat tayangan-tayangan dia di live itu kepancing emosinya. Makanya banyak di komentar-komentarnya, sikat aja Tat, kepret baik sampai kepret setan belek. Pokoknya saya usah setan belek, siapapun yang orang berteman dengan setan-setan belek, kepret bos, pak bos, kon lah caprak bos. Saya emang mulutnya gini, kalau mulut tidak sekolah semengen gitu. Mulut tidak sekolah caprak, sekolah alam gaib. SAG, sarjana alam gaib, ahli gaple. Capraknya kita banyak yang orang tersinggung, mohon maaf, karena saya adalah bukan orang yang hebat dan bukan orang kuat. Orang hebat menurut saya adalah orang yang mampu menahan hawa nafsu. Orang kuat adalah orang yang mampu menolong orang-orang yang lemah. Hebat dan kuat hanya milik Allah Azza wa Jalla. Jadi manusia, jin, tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuat. Yang kuat dan yang hebat hanya milik Allah. Itu saja. Dan kalau ada orang yang merasa terusnya hampura, saya mau orang kemarin sore, yang penting saya meluruskan dan saya terus dakwah kampanye sholawat. Saya bikin tontonan agar menjadi tuntunan. Setidaknya ketika tidak dilihat kontennya, orang terus cinta dalam sholawat. Ketika kita sudah cinta sholawat, insya Allah kelak kita juga akan dicintai oleh Rasul kita. Mengkonon.